Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu. Minangkani atur sambuka wonten ing wicara sonten iki kula pun mohon tansah ngaturaken wilujeng pinanggih kalih kanal kula, kanal Ki Mohan Channel. Juga penyemak kanal Ki Mohan kaula muda seantero penjuru negeri. Saya ucapkan juga selamat bergabung kembali pada kanalnya Ki Mohan. Kiranya apa sore ini yang akan bisa Ki Mohan bahas, yang akan bisa Ki Mohan unggah untuk disuguhkan pada kalian. Sore ini Ki Mohan berada di kediamannya Cak Parto, kawan Ki Mohan di frekuensi radio yang punya callsign Papa Alpha Bravo Victor, yang mana beliau juga sudah banyak dikenal khususnya di Kabupaten Malang, dan beliaunya selain bidangnya perbengkelan, beliaunya juga bertanam jeruk, yang mana sudah masuk pada videonya Mas Kurdi tentunya. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita review kembali kebunnya beliau yang waktu itu sistem tanamnya, sistem perawatannya, tekniknya teknik lancur, Mas Kurdi ya. Oke, bagaimana kelanjutannya, kita langsung ke kebun. Ini kebunnya Cak Parto yang sudah masuk pada videonya Mas Kurdi, yang mana tekniknya waktu itu teknik lancur, dan saat ini sudah mulai dipijat. Ya, berarti teknik itu ada teknik bending, teknik lancur, teknik pijat, teknik pruning, teknik apa lagi Mas Kurdi? Ada teknik bujang seta, ada teknik macam-macam teknik orang bertanam jeruk. Karena tadinya perawatan beliaunya juga agak kesulitan, manakala menyepre dengan spray gendong tidak nyampe pada pucuk jeruk. Akhirnya sama beliaunya dipijat. Jadi cabang-cabang ini dipijat, Mas Kurdi. Dipijat dalam artian ditekuk-tekuk gini, Pak. Supaya apa? Supaya lentur, nah, tidak menjulang menjuntai ke atas. Akhirnya bentuk kanopi akan lebih pendek, dan ini yang tidak bisa diubah-ubah lagi jarak tanam. Kalau sudah sedemikian ya demikian, kalau semakin dibekuk kan sudah semakin ketemu. Ya nanti kita tinggal perawatan, manakala panen nanti cara motong panennya itu 5 jari dipotong, 5 jari dipotong. Jadi tidak segera bertemu, Mas Kurdi. Juga ke sininya, di bawahnya kanopi sudah sangat rajin kelihatan, dan masih terlihat geblek. Ya, geblek itu apa lagi? Geblek itu tanpa adanya drainase. Kalaupun tanah miring masih tertolong dengan pertutasan air yang agak sudah bisa tuntas. Kalaupun tidak miring, air tentunya akan menggendang di tengah dan tidak lari kemana-mana. Akhirnya nanti perakaran jeruk itu akan jenuh, kembang banyu kalau dengan bahasanya Ki Mohan. Ini sudah mending, ini sudah dipijat ini sama Cak Parto, saudaranya Ki Mohan, dan buah-buahnya tolong di-shot. Untuk di bagian dalam ini sudah dipijat-pijat kayak begini dan membekuk. Nah kan, nah ini kan ketahuan cabang kalau sudah dipijat-pijat, ketahuan. Nah ini akan membekuk. Nah, dipijat. Ini lagi. Ya.
Karena tadinya menjuntai menjulang ke atas, sama beliaunya dipicat-picat begini cabangnya, jadi akan lentur ke bawah kayak begini, dan lentur ke bawah disertai bunga, dan bunganya jadi pentil jeruk, dan pentilnya jadi jeruk sungguhan, akhirnya juga begini, gandul begini Mas Budi, tidak lagi menjuntai ke atas. Nah tuh, ini rapi, bawahnya tolong di shot. Untunglah metode geblek ini masih tertolong dengan kemiringan lahan. Miring ya. Ya, kalau tidak tertolong dengan miringnya lahan, akhirnya manakala hujan datang dan lebat, itu perakaran jeruk akan jenuh. Perakaran jeruk akan tidak sehat, bahkan bisa-bisa membusuk. Nah, mentelung-mentelung begini. Nih CBB-nya sudah mulai keluar-keluar lagi. Dan di bawahnya pengaplikasian pupuk, juga pupuk yang sangat sudah dikeringkan sekering mungkin. Tentunya bukan pupuk basah. Kohe-kohe basah diaplikasikan dekat bonggol gini nggak boleh. Berakibat nanti akar batang tiba-tiba membusuk, batang bawah, batang JC-nya bisa-bisa kerowok, lalu menjalar dan akan menjadi kuning daun dan gugur daun, akhirnya pelan-pelan mati. Ini juga satu contoh tadinya yang kena jamur. Oke, ini mengering dari bawah sini, Mas Godi, seret, akhirnya pada cabang yang ini sudah ngering, sama dia bekasnya dipotong ini loh. Nih, sama Cak Parto sudah dipotong. Berarti salah satu untuk penyelamatan batang yang sebelahnya, begitu loh. Nah, ini karena sudah bersih begini dan masih tertolong oleh kemiringan lahan, jadi nanti perakaran jeruk di sini walaupun hujannya besar tidak sejenuh-jenuh yang di lahan yang datar, masih bisa tertolong. Tuh. Dan ini pengerjaannya sudah rapi. Sedulur Kimohan yang satu ini Cak Parto, dan mudah-mudahan tidak akan adanya terjadi akar busuk di kebunnya Cak Parto ini, karena eman-eman ini di belakang rumah, dekat rumah, kalaupun bagus produksinya, nanti untuk pengamanan setiap harinya juga enjoy, untuk pengerjaan tiap harinya juga nyantai. Karena beliaunya selain bertani jeruk juga buka bengkel, adikku, yang mana sudah pernah masuk di videonya Mas Kurdi. Itu Cak Parto bisa membuat gilingan dengan inovasi dia, karya dia sendiri untuk menggiling kohe-kohe yang sudah kering itu. Makanya di video yang terdahulu kan Kimohan bilang, nanti bila mana rekan kawan Kimohan seluruh kira-kira di seputar yang domisili dekat dengan Kimohan, area Malang Raya khususnya, manakala membutuhkan mesinnya nanti bisa menghubungi Mas Kurdi biar dibikinkan sama Cak Parto. Kimohan seneng nanti supaya generasi-generasi muda yang menirukan tanam dari nol itu tidak ada kendala itu loh Mas Budi. Nanti tidak ada kesulitan walaupun di bidang apapun untuk pembikinan kohe yang benar bagaimana. Dan kita ke Cak Parto ini. Rajin Cak Parto? Nggih. Rajin wis kebune. Iki pun matur kula suwisir kula boni pupuk fermentasian. Niru gadane Cak Wadi niku. Nggih. Polo-polo di daerah kula sing kula ningali ten Nggih. channel jenengan. Oh, nggih. Niki alhamdulillah termasuk nambah ilmu, sangat menambah karena ilmu juga mahal. Nah, ini ada itu ada penyemangat dari dulur Kimohan Cak Parto, tolong dengarkan.
janganmu malu bertani. Ya, karena kita belajar itu harus saling koordinasi dengan teman-teman yang lebih dulu menanam, dan ada kendala apapun kita harus koordinasi, bisa tukar ya, pendapat, panjang sana, tukar pengalaman. Biarpun saya sering nggak sering anjang sana ke teman-teman petani, tapi dengan dibantu channelnya Kimohan, kami tertolong biarpun sambil tidur aja bisa melihat, bisa sinau, bisa belajar dari konten-konten yang sudah ada di channelnya Kimohan. Oke, adik-adikku dengar ya. Oke, ini loh. Saya senang sekali tentunya punya sedulur kayak Cak Parto begini. Penyemangat tentunya bagi kalian, khususnya adik-adikku pemula. Senang sekali, suatu kebanggaan. Kalaupun orang tua tanam jeruk sekian hektar, habis panen dapat uang 1 miliar, bisa beli supercar, mobil yang bagus-bagus, sudah biasa, memang sudah tua. Tapi kalau anak muda bertani jeruk nantinya sukses, tiap tahun bisa ganti mobil, itu baru luar biasa. Ngono loh bro, itu yang diharapkan Kimohan, semakin berbangga hati. Jadi kita itu nggak perlu cari kaya dulu. Yang bisa itu yang seharusnya kita kalau bisa diharapkan itu kebetulan bisa jadi kaya. Nah itu. Cuma kebetulan aja, jangan dicari diuber. Yang penting kita saling belajar. Belajar serius. Semuanya. Belajar jangan asal belajar, yang ditekuni. Ya. Kalau ibarat anak sekolah, sinau sing mampung gitu Cak Parto ya. Iya. Nah itu loh. Nanti kalau sinaunya sudah sukses, diterapkan dengan baik. Itu nanti dengan sendirinya terpaksa kita bisa kaya. Kaya karena terpaksa. Terpaksa kaya. Itu. Padahal nggak kita cari. Yang kita tekuni adalah ilmu yang bermanfaat untuk lingkungan. Yang penting kita budidayakan bumi kita yang subur ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Oke. Kita kalau pupuk mahal ini, saya nggak peduli biarpun pupuk mahal. Sampai sekarang pun saya nggak tahu harga pupuk itu berapa. Harga pupuk berapa? Yang tahu ya cuma kandangnya tetangga itu, kandangnya dilihat di bawahnya kira-kira sudah ada berapa sak, berapa karung. Itu yang saya tahu. Jadi kebetulan saya kumpulkan dari tetangga-tetangga, itu saya ambil yang kiranya nggak dipakai sendiri, itu saya ambil, saya seleb, itu saya fermentasi, saya sediakan lubang. Nah ternyata saya gali, saya aplikasikan di bawah pohon ini. Kena hujan berapa hari sudah nampak. Ini CBP sudah bermunculan Cak Parto. Sudah seragam, bermunculan seragam, ini bagus ini. Ada tunas-tunas baru dan kebetulan banyak yang membawa bunga. CBP yang disertai bunga. Kita jangan patah semangat dengan adanya bertani yang kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Di lingkungan kita itu banyak sekali yang berpotensi untuk lahan pertanian yang bisa dimanfaatkan Cak Parto tentunya ya. Ini contohnya juga pengaplikasian Cak Parto memang enggak kaleng-kaleng, ini memang sudah dikerjakan sama beliaunya. Ini loh bukti nyata. Nah, itu ajalah adik-adikku ya. Terima kasih. Jumpa sore ini dengan Kimohan, mudah-mudahan entah yang Kimohan sampaikan bersama Cak Parto ini sedikit banyak bisa menjadikan ilmu buat kalian. Entah sebutir bayem adik-adikku ya. Begitu saja, terima kasih. Kalaupun sudah senang dengan kanalnya Kimohan, jangan lupa tandai persaudaraan kita dengan tanda subscribe, dengan tanda like dan komen. Begitu adik-adikku, terima kasih. Untuk yang terakhir kali, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi.